Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Albi Julianto. Di sini saya akan mengerjakan tugas MSI, yaitu kelompok saya yaitu kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Albi Julianto, dia Ayu Permatasari, Arif Andika, Denny Putra, Hafida, dan Samsul Arifin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber ajaran. Yang pertama, Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis. Menurut pengertian Islam, Al-Quran adalah agama itu Islam. Menurut pengertian Islam, Al-Quran Islam. Al-Quran Islam adalah agama yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Ciri-cirinya adalah 1. Ayat-ayat Makkiyah atau ayat-ayat pendek yang turun di kota Mekah terdiri dari 86 surat, 4.780 ayat. Sedangkan ayat-ayat Madinah yaitu ayat-ayat yang umumnya panjang, bahkan 11 dari 30 dari seluruh isi Al-Quran, terdiri dari 28 surat, 1456 ayat. Pokok-pokok kandungan dalam Al-Quran. Yang pertama, petunjuk mengenai akidah yang harus diyakini oleh manusia. Yang kedua, petunjuk mengenai syariah, yaitu jalan yang harus diikuti manusia dalam berhubungan dengan Allah, dengan sesama insan, demi kebahagiaan hidup manusia dunia dan akhirat kelak. Pokok-pokok kandungan dalam Al-Quran yang selanjutnya yaitu petunjuk tentang akhlak, mengenai baik dan buruk yang harus diindahkan oleh manusia. Yang keempat, kisah-kisah umat manusia di zaman lampau. Yang kelima, berita tentang zaman akan datang. Al-Quran mengandung 3 komponen dasar hukum. Yang pertama, hukum i'tiqadiyah, hukum yang mengatur hubungan rohani manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah atau keimanan. Yang kedua, hukum amaliyah, hukum yang mengatur hubungan lahiriah, hubungan manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara manusia dengan manusia, sesama manusia, serta manusia dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, hukum khuluqiyah, hukum yang berkaitan dengan perilaku normal manusia dalam kehidupan, baik sebagai makhluk individu ataupun makhluk sosial. Sedangkan khusus hukum syara dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, hukum ibadah, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hukum muamalah, yaitu hukum yang mengatur manusia dengan sesama manusia. Selanjutnya, tentang hadis. Hadis disebut juga as-sunnah. Sunnah secara bahasa berarti adat istiadat atau kebiasaan. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, atau penetapan ataupun persetujuan serta kebiasaan Nabi Muhammad SAW, penetapan atau taklid dalam persetujuan Nabi Muhammad. Kedudukan sunnah atau hadis. Yang pertama, melaksanakan sholat, ibadah haji, mengeluarkan zakat, dan lain sebagainya. Yang kedua, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, mengikuti pola hidup Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, menghadapi masalah kehidupan yang bersifat teknis. Selanjutnya, 3 peranan hadis. Yang pertama, menegaskan lebih lanjut ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, sebagai penjelasan isi Al-Quran. Dan yang ketiga, menambahkan atau mengembangkan sesuatu yang tidak ada atau samar-samar ketentuannya di dalam Al-Quran. Hubungan sunnah dengan Al-Quran. Yang pertama, sebagai bayan atau menerangkan ayat-ayat yang sangat umum. Yang kedua, sebagai taqrir, memperkokoh dan memperkuat pernyataan Al-Quran. Yang ketiga, sebagai bayan taudi,
menerangkan maksud dari suatu tujuan tertentu. Perbedaan Al-Quran dan Sunnah atau hadis sebagai sumber hukum. Yang pertama, Al-Quran bersifat qat'i atau mutlak kebenarannya. Yang kedua, seluruh ayat Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, Al-Quran sudah pasti autentik lafaz dan maknanya. Sebaliknya Sunnah belum tentu autentik lafaz dan maknanya. Hadis terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir terbagi lagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, hadis mutawatir lafzi. Yang kedua, hadis mutawatir ma'nawi. Yang ketiga, hadis mutawatir amali. Yang kedua, hadis ahad, khobar yang tiada sampai jumlah banyak pemberitanya kepada jumlah khobar mutawatir. Ketiga, hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. Yang keempat, hadis sahih. Hadis sahih memenuhi persyaratan sebagai berikut: sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh penutur atau perawi yang adil, memiliki sifat istiqomah, berakhlak baik, tidak fasik, terjaga kehormatannya. Yang keempat, kuat ingatannya. Yang kelima, hadisnya musnad. Maksudnya hadis tersebut disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan muatannya tidak mengandung kejanggalan atau bertentangan, serta tidak ada sebab tersembunyi atau tidak. Yang kelima, hadis hasan. Bila hadis tersebut sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang adil namun tidak sempurna ingatannya, serta matannya tidak syaz serta cacat. Yang keenam, hadis dhaif atau lemah. Hadis dhaif ialah hadis yang sanadnya tidak bersambung dan diriwayatkan oleh orang yang tidak adil atau tidak kuat ingatannya, mengandung kejanggalan ataupun cacat. Yang ketujuh, hadis maudhu. Bila hadis dicurigai palsu atau buatan karena sanadnya dijumpai penutur yang memiliki kemungkinan berdusta. Hadis maudhu menurut bahasa berarti yang ditolak atau tidak bisa diterima. Selanjutnya, ijtihad. Ijtihad dari segi bahasa berasal dari kata ijtihad yang berarti bersungguh-sungguh, rajin, giat atau mencurahkan segala kemampuan, atau jahada. Jadi, menurut bahasa, ijtihad ialah berupaya serius dalam berusaha dan berusaha yang bersungguh-sungguh. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila yang kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.